Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, bentar ya. Nama saya Hafiz Almas Arafi dan Saya Muhammad Kabib Husni. di sini kita akan berdua itu akan menjelaskan, bentar semua, bentar. Kita akan menjelaskan analisis kesesuaian lahan untuk pembangunan perkotaan dengan menggunakan peta multibahaya di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Oke, jadi ini tuh proof atau kayak bukti kalau misal ini tuh adalah jurnal dari Scopus. Oh iya, minta maaf Pak Alif karena tidak bisa SS yang sesuai dengan prosedur karena harus login di Scopusnya. Jadi bisa dilihat ini adalah Land Suitability Analysis for Urban Developing using Multi-Hazard Map in Mamuju District, West Sulawesi Province, Indonesia. Itu teridentifikasi kalau misalnya key for Scopus ya. Jadi kayak ini benar-benar Scopus ya teman-teman ya. Oke, untuk abstraknya, dikarenakan wilayah Kabupaten Mamuju itu sering sekali mengalami kerusakan akibat banjir, akibat longsor, dan gempa bumi, maka lingkup utama dari penelitian ini tuh untuk mensensistensikan peta bencana alam dalam satu peta multibahaya dan mengidentifikasi wilayah yang sesuai dengan pengembangan kota dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan sistem informasi geografis. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi intinya adalah membuat peta multibahaya yang mengidentifikasi wilayah dengan kesesuaian. Oke, jadi bisa dilihat teman-teman, ini tuh ada peta Kabupaten Mamuju distrik yang bagian kota-kota itu ya. Itu yang bakal kita survei atau bakal kita teliti. Soalnya itu adalah yang rawan bencana. Jadi penataan ruang di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 harus berbasis mitigasi bencana, mengingat kerawanan wilayah terhadap bahaya alam. Seperti meskipun berbagai lembaga pemerintah telah melakukan analisis bahaya, fokusnya tuh cuma satu jenis bahaya bencana doang dan menghasilkan petanya satu bahaya tunggal gitu loh. Istilahnya tuh kayak satu doang, satu peta, satu bencana gitu, bukan yang kayak kurang kompleks gitu ya. Terus makanya nggak efektif untuk perencanaan kota yang kompleks dengan potensi multibahaya. Peta multibahaya itu menjadi solusi penting untuk menilai potensi dan risiko secara komprehensif, mempermudah analisis kesesuaian lahan, perkotaan, dan manajemen bencana, terutama di wilayah dengan risiko tinggi seperti Kabupaten Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Untuk metodologinya, bahaya alam yang dikriteriakan itu adalah bahaya banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Mengacu pada kajian risiko bencana BNPB yang menyediakan data tingkat bahaya, kerugian, dan kapasitas daerah. Jadi singkatnya tuh BNPB itu kayak kita tuh nyarinya di BNPB gitu loh, kalau buat data-datanya semua ada di BNPB. Data peta bahaya dan format raster tuh diperoleh dari portal Inaris. Jadi buat data peta bahayanya itu ada di portal Inaris. Pemetaan bahaya oleh BNPB menggunakan parameter spesifik untuk setiap jenis bahaya, seperti daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai, tutupan lahan, jenis tanah, dan intensitas curah hujan untuk banjir. Untuk geomorfologi, kemiringan lereng, tutupan lahan, dan jarak dari patahan untuk longsor, serta kombinasi intensitas goncangan batuan dasar dan amplifikasi tanah berdasarkan data topografi untuk gempa bumi. Jadi itu BNPB itu menyediakan data-data untuk banjir, geomorfologi, dan buat gempa bumi juga. Nah, kita nyarinya tuh dari BNPB, dari pemerintah ya teman-teman ya, buat data-datanya. Kalau buat petanya tuh dari Inaris gitu teman-teman. Untuk metodenya tuh yang pertama, Analytical Hierarchy Process atau bisa disebut dengan AHP.
HHP. Metode AHP itu bisa buat nentuin area mana aja yang paling rawan untuk diprioritasin. Tentuin dulu faktor-faktor penting yang bikin satu area tuh rawan bencana. Misalnya kayak kemiringan, jenis tanah, curah hujan tinggi, atau yang paling dekat dengan sungai yang aktif. Nah, setiap faktor itu kita bandingin satu sama lain. Mana yang bahayanya itu paling tinggi, mana yang paling risiko, mana yang dampaknya itu paling besar. Setelah itu, kita kasih nilai ke setiap area berdasarkan seberapa besar faktor-faktor bahaya itu yang ada di sana. Area yang punya banyak faktor bahaya dengan tingkat bahaya yang tinggi, otomatis bakal dapat skor tinggi di peta rawan bencana itu. Jadi nanti di peta tuh kayak dari metode AHP itu kayak ngasih low, high, mediumnya itu dari AHP ini, kita dapatnya dari AHP. Nah, AHP ini kita tuh dapat datanya tuh dari mana? Dari BNPB tadi, jadi kayak saling terkait gitu ya teman-teman ya. Nah, otomatis bakal dapat skor tinggi di peta rawan bencana itu yang punya resiko tinggi. Jadi peta yang dihasilkan tuh bukan cuma tuh buat nunjukin mana aja yang pernah kena bencana, tapi juga nunjukin area mana aja yang punya potensi paling besar buat kena bencana di masa depan gitu ya teman-teman ya, berdasarkan faktor-faktor alam yang ada dan dari data-data dari pemerintah. Jadi kayak pemerintah ngasih data-data kayak dari 2020, 2021 itu kan ada tuh yang kayak kena bencana banjir lah, longsor lah. Nah kita tuh kayak kasih kesimpulan kalau misalnya ini tuh rawan banjir, rawan longsor gitu. Nah buat yang kedua adalah sistem informasi geografis atau SIG. SIG tuh singkatnya tuh adalah cara kita buat membuat petanya. Jadi tuh SIG tuh digunakan untuk integrasi dan analisis data geospasial dalam membuat peta multibahaya. Penggunaan SIG itu mempermudah pemetaan, evaluasi kesesuaian lahan, serta visualisasi data geologi dan bahaya alam secara efisien. Jadi itu intinya tuh yang AHP ini tuh buat kayak yang low, medium, high-nya, kayak risiko-risiko yang paling tinggi, ke rendah, ke medium. Kalau misal SIG-nya itu adalah petanya. Oke, ini sekarang adalah Mas Husni ya. Hasil dan diskusi. Silahkan Mas Husni. Ya, dan untuk dari hasil dan diskusi kami untuk kondisi geologi tersebut, maaf ya teman-teman ya ketutupan. Di wilayah Mamuju memiliki morfologi yang bervariasi, terdiri dari dataran, perbukitan, bergelombang, dan area pegunungan curam, serta struktur geologi kompleks dengan batuan vulkanik dan sedimen menjadi faktor yang mempengaruhi kepekaan tanah terhadap erosi dan risiko bencana. Dan bisa kalian lihat itu di sebelah kanan peta yang di zona merah itu, bisa kami simpulkan bahwa di wilayah Mamuju itu wilayah yang terbentuknya dari batuan vulkanik dan sedimen yang menjadi faktor utama dari bencana erosi, bencana tanah longsor gitu. Jadi izin menambahkan ya, itu ini yang daerah di arsir warna merah itu kayak daerah yang kayak rawan banget buat longsor ya. Karena apa? Karena itu tuh terstruktur oleh batuan vulkanik dari zaman-zaman dulu. Sedangkan zaman-zaman dulu batuan vulkanik itu gampang banget buat roboh kalau misal kena beban yang tidak sesuai, atau kena curah hujan yang tinggi, atau bahkan kena bencana alam seperti gempa bumi itu gampang banget buat longsor. Lanjut. Dan untuk potensi bahaya alam di wilayah Mamuju berisiko sangat tinggi terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Dan kita mendapatkan data menunjukkan bahwa 49,64% wilayah di Mamuju berisiko tinggi terhadap tanah longsor. Sedangkan ada 33,74% daerah Mamuju berisiko banjir, menjadikan mitigasi bencana sangat penting dan perlu diperhatikan lagi untuk di wilayah tersebut. Itu ya teman-teman ya. Oke. Dan ini untuk penilaian kesesuaian lahan. Peta kesesuaian lahan mengategorikan wilayah Mamuju menjadi 3 kelas. Ada kelas rendah, sedang, dan tinggi.
Sebagian besar wilayah berada pada kesesuaian sedang hingga rendah, menunjukkan perlunya pendekatan berbasis mitigasi untuk pembangunan yang aman. Dan ini untuk di sebelah kanan ada peta hazard map, dan itu yang di zona, bisa dilihat ya teman-teman, di zona yang merah itu sangat tinggi resikonya terhadap tanah longsor atau bencana-bencana gempa bumi. Dan yang berwarna oranye atau kuning itu resiko bencana gempa bumi itu sedang, di tingkat yang sedang. Dan yang berwarna biru di tingkat resiko yang rendah atau low. Di sini menambahkan ya teman-teman ya. Jadi ini tuh kan ada peta yang kita hasilkan dari kedua metode tersebut, AHP dan GIS. Itu adalah peta earthquake hazard map, atau bisa disebut dengan peta apa ya? Peta gempa bumi. Bisa dilihat ini ada 3 warna, yaitu warna biru, warna merah, warna kuning. Jadi itu kayak resikonya ya, bisa disebut itu adalah resiko. Jadi kalau misal kalian tinggal di warna merah atau warna kuning, itu harus punya persiapan kalau misal ada bencana gempa bumi. Jadi kalian harus persiapan ya, buat bekal atau persiapan siaga gitu ya teman-teman ya. Oke, ini yang kedua. Nah, lanjut. Ya, untuk yang di sebelah kiri ada landslide hazard map. Kita dapat dari HP ya Mas Hafiz ya, datanya peta. Itu yang sebelah kiri cenderung ke tanah longsor. Yang berwarna merah, ada yang berwarna merah, oranye, dan kuning. Dan untuk wilayah yang merah itu sangat tinggi resikonya untuk tanah longsor. Dan untuk masyarakat kalau mau tinggal di daerah situ perlu tingkat kewaspadaannya harus tinggi, dan perlu persiapan bangunan yang lebih baik lagi kalau semisal mau tinggal di situ. Ya, untuk yang warna oranye ya Mas Hafiz ya. Yang warna oranye tersebut di wilayah yang sedang, tingkat resikonya bencana itu sedang. Kalau masyarakat mau tinggal di daerah tersebut ya kembali lagi seperti tadi, harus berhati-hati dan mempersiapkan bangunan atau infrastruktur yang memadai. Dan untuk yang berwarna kuning itu termasuk di zona yang cukup aman sih menurut hasil diskusi kami. Dan untuk selanjutnya pemerintah perlu memperhatikan kembali untuk di daerah yang sangat rawan terjadinya bencana tanah longsor tersebut. Dan untuk yang di sebelah kanan ada peta bencana banjir ya Mas Hafiz ya. Yang bisa disebut flood hazard map. Kita dapat petanya dari data AHP. Dan untuk yang berwarna biru itu resiko bencana banjirnya itu sangat tinggi ya Mas Hafiz. Dan untuk yang berwarna kuning, hijau, semi biru itu tingkat banjirnya itu sedang. Untuk bencana banjirnya itu tingkat sedang. Dan untuk yang berwarna hijau itu berada di zona aman ya, bisa dikatakan begitu. Dan untuk masyarakat kalau memang terpaksa tinggal di daerah di zona biru, perlu diperhatikan kembali untuk infrastruktur bangunan dan persiapan agar tidak merugikan diri sendiri. Dan pemerintah juga harus memperhatikan kembali bahaya-bahaya di titik-titik tersebut untuk memberikan arahan yang lebih ke zona biru yang
yang di zona sedang atau di zona yang aman, bisa dikatakan begitu ya Mas Hafiz ya. Ya. Oke, lanjut ya. Iya. Dan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utama, sebagian besar wilayah Mamuju berada pada kesesuaian lahan yang sedang hingga rendah dengan resiko tinggi terhadap bahaya alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Penataan ruang yang memperhatikan potensi resiko sangat penting untuk keselamatan dan kenyamanan penduduk. Dan pemerintah di sini kami menyimpulkan pemerintah harus memperhatikan lebih dengan potensi resiko-resiko yang ada untuk keselamatan dan kenyamanan penduduk di wilayah Mamuju, Sulawesi mana Mas? Sulawesi Selatan. Ya, next. Lanjut. Dan ini rekomendasi untuk pembangunan berbasis mitigasi bencana. Pembangunan di daerah rawan bencana harus memperhatikan zonasi yang sesuai serta menerapkan struktur bangunan tahan gempa. Ya, bisa dilihat itu di sebelah kanan itu ada beberapa titik zonasi, ada zonasi merah, kuning, dan hijau. Masyarakat itu harus memperhatikan lebih kalau kita mau mendirikan struktur bangunan, itu harus diperhatikan kembali dan dipersiapkan untuk tahan gempa atau pemerintah memberikan peringatan-peringatan atau memperhatikan lebih lah untuk masyarakatnya tentang risiko-risiko yang ada. Dan kita perlu meningkatkan kesadaran dengan di zona-zona tersebut yang bahaya itu yang di zona mana. Jadi dari data peta AHP yang kami tahu itu cukup banyak zona merah yang di wilayah Mamuju tersebut untuk bisa dihindari untuk mendirikan struktur bangunan atau untuk tempat tinggal atau gimana gitulah. Ya, lanjut ya Mas. Dan sudah lanjut. Perlunya kawasan lindung geologi. Ditetapkannya kawasan lindung geologi sangat penting dalam rencana tata ruang untuk melindungi infrastruktur dan jiwa masyarakat dari bahaya bencana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak meningkatkan resiko bencana di area beresiko tinggi. Next. Penerapan peraturan dan edukasi. Penerapan peraturan bangunan yang ketat dan edukasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana akan membantu mengurangi dampak bencana di Mamuju. Berarti kita dapat menyimpulkan pemerintah harus menyiapkan peraturan-peraturan bangunan yang ketat dan edukasi kepada masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana dan membantu mengurangi dampak dari bencana tersebut untuk di wilayah Mamuju. Masyarakat perlu diperdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan mitigasi bencana. Ya. Oke, gitu. Izin menambahkan ya teman-temanku. Jadi inti dari kesimpulannya itu adalah bisa dilihat ini kan ada peta. Nah, peta yang warna merah itu ini kan kayak gabungan dari ketiga peta tadi tuh, kayak bencananya tuh digabungin jadi satu. Nah, yang warna merah ini adalah peta dengan intensitas Resiko. bencana dan risiko yang sangat tinggi. Kalau kalian mau hidup mending di yang warna hijau aja. Kalau di warna merah tuh kalian tuh harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu adalah infrastruktur kalian tuh harus memenuhi agar bisa tahan bencana, yaitu banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Kedua, kalian harus bisa punya persiapan buat nanti kalau misalnya udah terlanjur terjadi. Ketiga, itu yaudah ke tempat yang warna hijau aja. Terus di sisi lain tuh dari pemerintah juga tuh harus memberikan peraturan buat infrastruktur di zona warna merah. Jadi itu dikasih sendiri yang warna merah tuh harus kayak gimana infrastrukturnya yang bisa tahan gempa. Itu wajib. Soalnya tuh untuk mengurangi resiko-resiko seperti jumlah kematian, terus kerugian infrastruktur dan lain-lain, agar
agar uangnya tuh nggak bengkak gitu loh teman-teman. Oke gitu ya, jadi bisa dipahami semua teman-teman. Kalau misalnya dia mau tanya aja. Untuk kawasan geologi bisa dipahami teman-teman. Nah di sisi lain kita harus kayak edukasi juga buat masyarakat. Pemerintah harus edukasi ke masyarakat kalau misal di zona merah, kalau misal udah terlanjur di zona merah, udah dari beberapa tahun lalu zona merah, itu harus dikasih penyeluruhan kalau misalnya emang zona ini tuh kayak bahaya gitu loh, gitu. Terus kayak dikasih persiapan yang matang kalau misal udah terlanjur nanti kalau ada bencana kayak banjir lah, inilah gitu. Oke, bisa dilihat lagi. Mau lihat lagi nggak sama petanya tadi? Ini ya petanya tadi ya. Jadi ini ketiga peta ini tuh nanti dijadiin satu. Jadi kayak masih mencar-mencar kan. Nah masih mencar-mencar gitu, nah jadiin satu gitu. Ini peta apa coba? Ini peta buat bencana gempa bumi. Udah jelasin Mas Husni. Ini peta buat tanah longsor. Ini peta buat banjir. Nah terus jadiin satu gitu. Hasilnya yang tadi itu. Yang kalau ini kan kayak kita harus kayak lihat sesuatu kan kayak ini yang zona ini tidak perlu di ini. Nah kalau misalnya kita lihat yang tadi zona ini, peta ini kita bisa tahu nih, oh kita harus tinggal di hidup yang warna hijau, yang di hijau aja, jangan di warna kuning. Di warna kuning itu walaupun medium tapi kalian tetap kena imbasnya juga, bakal kena kerasa juga nanti kalau misalnya ada bencana gitu teman-teman. Bye-bye. Oke. Sebelum bye-bye, oke, sekian dari kami. Kalau misalnya ada salah perkataan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita bakal memperbaiki juga. Terima kasih Pak Ali sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Dadah.